Di video ini kami akan mengajak kalian untuk membedah bagaimana seorang praktisi mempraktekkan bahasa Kawi di dalam seni pertunjukan wayang. Wakum, iya cerakanku tualen pokingan. Inggih ciciang ratu ciciang, sugero ratu, sedereng ciciang jagi pacang ojah, minok haditel pewacanan pelungguh Jokori Dewa. Iening dados ratu, aksi dumun sembah pengobakten di tiang, mangdenenten di tiang kegeni, salpa ke poderawa menyerang ratu. Ingulun wis kertewaren nugarake, pamulih kesembah kemari kanang yang simpan. Inggih ratu, iening dados tunas di tiang, napi mahawinan pelungguh Jokori Dewa jangal iri-iring tengah margi yen dados ketelen titiang pawacana dadi nadak sare kadi surya kalipoten dening megerem-rem yen rinase-nase cara ketualen kita tepung mi bertanana singsal dentang apa cemi martan yang ngulun mangkane waning ngulun ruminget lawan hojar sireka ke Yudhishthira ian pakonan biparaya jumujuk marwan penikanang indra kila parwata biparayak ang wangun kunang tapo berate yatelo gelan samani mangkane cara inggih ratu sanete makawinan pelungguh Jokori Dewa yang dene wenten tios duaning ratu eling teken pewacanan sugero ide sang Yudhishthira rakan pelungguh Jokori Dewa sane ngutus pelungguh Jokori Dewa mereka ke Gunung Indrakila jagi pacang ngewangun tape barate yogelan samati mangkane cara keinggih patut cara iening mangkin durus ratu memargi titiang kesarengin pianak titiang wardah jagi pacang ngetut pemargin pelungguh Jokori iening mangkane alakenak mangkat pusir Arjuna rakenak pasata kenikanang pakaman urus ngeraris ratu memanggil mula kemarah sang Arjuna asemu kemansan kaserepan nah merdah lan miring yani nanang ngedut pemargin ide sang Arjuna dagi kemu ke Gunung Indrakila dagi ngwangun tapo barate yogelan samadi nawangan nakiyaya jantos titiang ratu Dewagung tuh luger yang titiang ratu Dewagung punapi mangke nyek ngadak sare menggejarang tanah ratu cara ketualen kita lah kenaku kita padayat menawa kana musuh mesep datang marangke nah yang kencan ratu durus ratu titiang jagi ngetut pemargin ratu jaga pacang pejahang punika musuh ke ratu iya memang kana lah kenak paparang cara ke inggih ke ratu musuh mesah pengingan itu ayo kita cangkah cumakah lawan sire sangganan jaya hanrungan pegat mastakan tekaya mangke alon-alon memargi ratu Dewagung Arjuna pokingan itu ayo handungan pegat masakan tekaya mangke apaan kita wani hangwangun kudang tapo barate marwan sini kanang Indrakila parwata
Raksasa pokalagan. Nah dia kita wani curi cumure, sangkah cumangkah, wani kita ngerug sirekapan siresang danan ya. Goblok! Danan jaya pokingan ike. Ayo kita tuwe hojar. Lah kena tarungan pegat masakan dekaya make. Lah kena makan mah. Centok akan ikan kau wisayan ke. Sirep. Hei hei hei. Ya 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 ya. Ya ya. Hei. Ca. Raksasa tarungan pejat kok kita kaya make. Ca ca. Wah. Tarungan perasta kok kita raksasa. Waduh, sakit teman sira Sandanan Jaya. Ingulun natan sida tempuk juda lawan sira Danan Jaya. Wakulum, sira sang nateratu lakenak. Centok akan dikenang kawisayan lawan sira Sandanan Jaya. Bahasa Kawi memiliki peran penting dalam pewayangan. Lalu, bagaimana pandangan praktisinya? Mari kita simak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rajang Sore, Jero Dalang. Nggih, Rajang Sore. Jadi kami di sini ingin membedah bagaimana Jero mempraktikkan bahasa Kawi di dalam pertunjukan seni wayang. Jadi awal mula yang tertarik dengan seni wayang, khususnya wayang kulit, Nike berawal dari yang menonton wayang cemblong. Tahu kan wayang cemblong? Karena populer sekali wayang cemblong pada tahun itu. Saking seringnya yang menonton, buatkanlah yang sebuah kelir Nike yang layar, kain putih Nike yang dibuat, yang dipakai untuk wayang. Karena dumun yang boleh juara 1 waktu SD kelas 1, hadiahnya dibuatkan kelir oleh kakek Tiang Rumun. Dan dia mencoba membuat wayang dari daun Jepun, Kamboja. Itu yang gunting-gunting, menyerupai punakawan, itu yang pakai wayang. Kemana-mana, ke warung pun yang bawa daun itu. Jujur ke warung belanja kemana. Setelah Nike, pas yang kelas 3 SD, Nike yang sempat meninggalkan wayang itu. Bergelutlah ke seni tari. Nah setelah Nike mulailah yang tinggalkan wayang itu. Waktu COVID Nike lagi yang searching wayang kulit cemblong, lagi tertarik ya. Dan setelah Nike masuk yang di SMK Negeri 3 Sukoharjo. Dumun karena yang alih jurusan tari, tapi jang pakak yang ngotot pang di dalangan aku masuk. Dan kebetulan Wenten masih beberapa pengelisir dalang di Pujungan, disupport juga. Dan akhirnya Tiang masuk di SMK Negeri 3 Sukoharjo, jurusan pedalangan. Nah, yang terkenal Kokar kan? Iya, nah dari sana Tiang terus menggali dan belajar hingga sampai sekarang pun sebenarnya masih belajar. Dan sampai sekarang Astung Karya masih tetap bergerak di seni pedalangan. Oke. Pertama kali dia mementaskan wayang ke yang jelas kan praktek di sekolah. Praktek di sekolah pertama kali. Dumun guru tiang Pak Maden Warse dari Bandung, dia ngajain tiang karena dumun kan munyin tiang, mungkin kalian pun ngerti ya tiang kan munyin tiang agak halus keden lagan. Losong munyi ben terus yang dipaksa pengmunyi tiang upang los sampai dimarah sempat, dipukul pakai wayang dengan teman sempat. Akhirnya pada saat kelas 2 SMA ada karya di rumah ngelinggihan belas pasangah yang cara itu belas pasangah nenek dia dot bang ayah mengwayang di rumah dan akhirnya di sanalah yang ayah ngewayang pertama wayang lemah atau wayang gedong bisa dibilang. Setelah dari berawal dari ini lanjut lah terus ayah ngewayang nah dari pengalaman yang pribadi, yang pertama kendalanya datang dari diri Tiang sendiri karena kan masih dalam proses belajar, belum fasih mempelajari penonton itu bagaimana, situasi kondisi pada saat pementasan bagaimana. Kalau alat-alat tata teknik pentas nih seperti belencong, gedebong itu sempet dulu ngewayang tapi gedebongnya tidak ada. Terus ngewayang kan wenten belencongnya nih kan dipakai sumbu kompor. Sumbu kompornya mungkin mengandung plastik, jadi pas hidup jatuh dia, meleleh dia. Pas ngewayang lah gini tel gitu.
panas, jatuh juga pernah gininya, sumbunya tuh jatuh ke kawan pernah. Itu mungkin lah dari kesalahan pribadi teknis ya, yang di luar kendali dan kemampuan kita. Mikrofon mati juga pernah, dan mungkin ya tanggapan dari masyarakat, soalnya Dumut yang pernah ngayah jam 11 malam dilempar batu oleh masyarakat gininya, sengnya, karena nggak bisa tidur katanya gitu. Sudah. Nah, ya menurut pendapat yang pribadi, bahasa Kawi dalam pewayangan itu sangat penting, karena di samping tokoh punakawannya itu membedah bahasa Kawi yang digunakan pada umumnya. Bahasa Kawi itu kan digunakan pada para ratu, raja-raja negara yang ngomong bahasa Kawi biasa. Raja-raja negara yang ngomong bahasa Kawi, ya nih ada punakawan atau ada istilahnya parkan itu, dia yang akan membedah bahasa Kawi itu, menerjemahkan. Ya, dia yang akan menerjemahkan bahasa Kawi itu, sehingga tujuan dari bahasa Kawi itu akan tersampaikan ke penonton. Oh, jadi penonton yang tidak mengerti disampaikan kembali oleh punakawan. Ya, berarti sangat penting. Sangat penting. Pendapat yang pribadi, di dalam pertunjukan seni pedalangan, khususnya seni wayang kulit, ada wayang kulit, pasti juga bahasa Kawi nama kulit masih. Nah, itulah tujuannya ada punakawan membedah kulit itu agar tersampaikan isi dari kulit tersebut. Isi dari bahasa Kawinya itu tersampaikan oleh penonton. Contoh misalnya, ya, bisa dicontohkan. Nah, percakapan antara ini kan tokohnya punakawan Tualen, Malen bisa dibilang. Ini Arjuna. Biasanya kan Arjuna tokoh-tokoh para ratu nih, angin bahasa Kawi biasanya. Misalnya gini, Duh, cerake Tualen kita. Salah kena kiniring lawan ingulun. Saya ge pokingan ke biperaya jemuduk marwan ni kanang indra kila parwate. Biperaya angwangun kunang apa barate yogelan sama. Inggih lugur yang titiang aratu dewagung. Ni mangkin pikayun pelunguh Tokori Dewo. Jagi lungo mereka ke gunung indra kila. Sajagi ngawangun ne madan tapo berata yogelan semadinge yening kadiasa punika titiang watah siring. Mungkin seperti itu contohnya percakapan antara ratu dengan punakawan atau parakannya. Tangan dulu. Bagus bro. Kalau Tiang dalam pementasan wayang kulit tidak menggunakan bahasa Kawi, pasti sudah, karena para ratu ini pasti berbahasa Kawi dia. Misal contoh Arjuna, seperti tadi berdialog dengan Tualen atau punakawannya pasti berbahasa Kawi. Duh, cara ke Tualen gitu. Pasti dia menggunakan bahasa Kawi. Tiang juga sempat menjadi dalang fragmen. Kalau pakai bahasa Bali aja bisa sih, tapi kalau untuk wayang kulit, kalau menurut yang pribadi agak sulit rasanya. Kurang terbiasa. Kecuali wayang kulit modern. Seperti sekarang kan banyak wayang kaca dan lain sebagainya tuh pakai bahasa Indonesia full ya, dicampur bahasa Bali. Itu pun terkadang terselip bahasa Kawi sedikit-sedikit. Marilah kita sama-sama belajar akan bahasa Kawi, seni pertunjukan khususnya seni pedalangan, karena seni itu bagian dari warisan budaya kita yang udah diakui oleh UNESCO. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskan? Sekarang, ayolah mulai belajar tentang bahasa Kawi, sastra-sastra Bali, yang notabene sastra keagamaan Hindu, agar kita bisa tahu arti makna kehidupan yang berada dalam sastra tersebut. Walaupun kita berada di zaman modern, kan banyak yang, aduh, kengken bin belajarin gitu, pangkengken pun belajar. Ya, sebenarnya kita melihat nilai historis kehidupan, kita mempelajari ilmu kehidupan banyak terdapat dalam sastra-sastra, khususnya sastra bahasa Kawi tersebut, agar kita bisa menjadi masyarakat atau manusia yang berguna, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, bahkan untuk masyarakat.